Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantisme. Ya, mungkin saya tegaskan ini poin terakhir saya menanggapi Rudy, karena dia bukan Kristen, tapi ngakunya Kristen. Ini penting. Ya, ketika Rudy bicara, di mana letak salahnya? Nah, penting untuk kita orang Kristen ya, yang dan inquirer out there. Judul videonya cukup mencolok, video terbarunya, berupa live streaming ya. Untuk selamat, kita tidak butuh Yesus anak Allah, Yesus Allah anak. Kita butuh Yesus manusia taat. Kalimat ini terdengar seperti semangat Injili yang bersahaja, tetapi ternyata menyimpan bom logika dan krisis teologis. Ya, mari kita bongkar lapis demi lapis kekacauan sistematika yang coba disembunyikan dalam baju hermeneutik ini. Poin yang pertama, ada asumsi dasar bahwa ketika tafsir diganti tafsir, tetapi tetap dogmatis. Ya, Rudy membangun argumennya di atas 3 pilar ya. Penolakan metafisika substansial ala Thomas Aquinas, kemudian kembali ke akar teks Ibrani dan menolak penjajahan Yunani dalam teologi, kemudian Yesus cukup sebagai manusia taat, bukan Allah anak, pribadi kedua Tritunggal. Kedengarannya radikal, segar, dan modern. Tapi seperti biasa, radikal itu seringkali hanya berarti mencabut akar yang salah dan menanam dogma baru tanpa menyadari itu. Nah, kita lihat argumentasinya. Ini argumentasi atau akrobat retoris. Rudy menyusun rangkaian tuduhan terhadap Patrice Allegro. Siapa Patrice Allegro? Kamu kenalkan. Mulai dari straw man, false dichotomy, slippery slope, hingga tu quoque. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Bukan straw man sebenarnya. Ini deduksi koheren. Saya, Patrice Allegro, tidak menciptakan orang-orangan sawah. Saya menunjukkan bahwa jika Yesus bukan Allah, maka seluruh sistem keselamatan Kristen kehilangan basis. Ini bukan straw man, tapi uji koherensi sistematis. Ya. Kalau fondasi runtuh, bangunan roboh. Bukan karikatur, ini kalkulasi struktural. Kemudian tuduhan false dikotomi, ini bukan false dikotomi. Memang tidak ada Kristen tanpa Kristus sebagai Allah. Tidak ada Kristen di mana Kristusnya bukan Allah. Rudy menawarkan jalan ketiga. Tidak pro Trinitas, tapi tidak anti juga. Sayangnya, ini seperti orang yang bilang, saya bukan vegetarian, tapi juga bukan pemakan daging. Saya cuma makan tumbuhan yang rasanya seperti daging. Nah, dalam dunia logika iman, jika Yesus bukan Allah, maka dia bukan sang penebus. Jika bukan penebus, maka bukan juru selamat. Kalau bukan juru selamat, lalu Kristen itu apa? Kemudian ada tuduhan slippery slope. No, bukan. Ini konsekuensi iman. Jadi, Rudy menurut Patrice Allegro, kalau logos hanya simbol, lalu Yesus bukan Allah, lalu keselamatan hilang, itu slippery slope. Tidak. Itu deduksi logis, bukan teror retoris. Jika A, logos bukan pribadi, maka B, Yesus bukan Allah, maka C, tidak ada penyelamatan ilahi. Ini bukan domino ngawur. Ini susunan teologi yang runtuh jika salah satu premis diganti menjadi opini hermeneutik. Ya. Kemudian tuduhan tu quoque. Anda juga. Dia pikir Patrice Allegro melakukan, ya Anda juga. Anda juga, hanya sekedar menunjukkan, ya Anda juga. Tidak. Itu justru pukulan balik yang salah. Rudy menuduh Patrice Allegro menyuntik dogma ke dalam teks, tapi ia sendiri menyuntik John Hick, Paul Tillich, Marcus Borg, dan James McGrath ke dalam tafsir Alkitab. Lalu ketika Patrice Allegro menunjukkan itu, menunjukkan yang dia menyuntik juga, dia menuduh itu tu quoque.
Maksudnya ya karena kau tuduh juga maka kau salah. Bukan maksudnya itu. Yang mau ditunjukkan oleh Patrice Allegro adalah bahwa tidak ada tafsir murni begitu. Ya. Semua membawa presuposisi. Kalau begitu jangan jual tafsirmu seolah itu bebas dari ideologi. Begitu. Jadi maksudnya tidak ada tafsir murni. Bukan ya kau juga pakai ini suntik-suntik. Tidak ada tafsir yang murni. Itu lebih utama. Kemudian ada inkonsistensi sistemik, menolak metafisika tapi membuat ontologi baru. Ya, Rudi ini mencemooh Trinitas sebagai metafisika Yunani, tapi membangun sistem baru dengan terminologi seperti kesadaran transformatif, hikmat eksistensial, dan realitas relasional, yang semuanya adalah metafisika modern dalam kostum hermeneutik. Dia tidak menolak bangunan, dia hanya merenovasi dengan fondasi yang lebih rapuh. Lebih parah lagi, Yesus menurut Rudi adalah manusia yang taat. Tapi taat kepada siapa? Jika tidak kepada Allah sebagai pribadi. Kalau Allah bukan pribadi, apa artinya ketaatan? Taat kepada hukum, kepada ide, kepada relasi abstrak. Ini yang tidak dijelaskan. Metafisika, dia menolak metafisika tapi tidak memberikan alternatif. Jadi sekedar bilang sonde. Dari situ kita tanya, lalu pokoknya sonde. Kemudian ada kekacauan epistemologis. Rudi ini ingin menafsirkan Alkitab dari horizon Ibrani, bukan Yunani, tapi dia mengandalkan metode akademik modern, historis kritis, dekonstruksi, post-strukturalisme. Dia mencaci dogma karena lahir abad keempat, tapi menjunjung tinggi tafsir yang baru dibuat abad ke-20. Ini bukan hermeneutik yang adil. Ini adalah inkonsistensi epistemologis. Menolak konsili karena terlalu tua, menerima tafsir modern karena dianggap lebih membebaskan, tetapi tetap ingin disebut Kristen. Ya, coba standar janda kan, atau inkonsistensi kan. Kemudian poin yang berikut, ganti dogma tapi tetap dogma. Kalau mau ganti dogma apa sih, tetap namanya dogma. Yang menjadi ironis adalah bahwa dalam upayanya membebaskan diri dari dogma, Rudi justru menulis ulang dogma baru. Ya, Yesus bukan anak Allah tapi manusia teladan. Keselamatan bukan karya ilahi, tapi respon etis. Firman bukan pribadi, tapi simbol relasional. Dia tidak keluar dari dogma. Dia hanya mengganti isi Injil dengan tafsir modern yang diklaim netral. Oh my God. Padahal dogma Kristiani tidak lahir dari spekulasi, tapi dari pergumulan iman para martir, pengakuan gereja, dan kesaksian rasuli yang ditafsir dalam terang Roh Kudus. Coba kamu sudah tangkap inkonsistensinya di sini kah? Jadi kesimpulannya begini, apakah Rudi masih Kristen? Rudi menegaskan bahwa dia masih Kristen, ya. Tapi Kristen macam apa yang menolak Yesus sebagai Allah? Bukan Kristen. Menolak inkarnasi? Bukan Kristen. Menolak Trinitas? Bukan Kristen. Menolak seluruh kerangka soteriologis gereja perdana? Ya jelas bukan Kristen kan. Jawabannya bukan Kristen alternatif. Ya. Itu adalah versi pasca Kristen yang kehilangan fondasi. Ya. Dan ketika fondasi diruntuhkan, yang tersisa hanyalah opini. Dan opini betapapun canggih dan akademik tidak bisa menyelamatkan. Ya. Jadi saudara-saudariku, jika iman dibangun di atas tafsir tanpa otoritas, maka siapapun bisa menjadi nabi. Ini buah ranum dari sola scriptura. Rudi Lael teologi, siapa lagi? Jerry Elim, lalu siapa lagi? Joshua Tew. Mereka itu sola scriptura to the core. Mereka sebenarnya kalau Protestan mau sola scriptura, mereka harusnya seperti Rudi teologi. Suka-suka saja pakai Alkitab sesuai dengan ya saya standar ukurannya, persis seperti itulah. Keracunan solas yang
Untuk orang Protestan sendiri katanya itu solo scriptura, tapi tidak juga ya. Kita lihat dari Rudy terakhir dia juga pakai seperti John Hick dan bla 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 begitu. Jadi solo scriptura memang tidak mungkin. So my friends, jika iman dibangun di atas tafsir tanpa otoritas seperti terjadi pada Rudy dan teman-teman, kalau Deki dan kawan-kawan mereka masih takut dengan Katolik. Deki, MBM mereka masih tunduk pada Katolik, ya, ikut konsili Trente, konsili. Tapi Joshua Teu, Rudy dan Jerry Elim, kayak mereka bukan Kristen sebenarnya. Nah, kalau tafsir tanpa otoritas, maka siapapun bisa menjadi nabi. Tapi jika iman bertumbuh sebagai Kristus, jika iman bertumbuh pada Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, maka kita tidak butuh tafsir baru. Kita hanya perlu kembali ke dasar. Yesus adalah Tuhan. Tanpa itu, iman Kristen kehilangan Kristusnya. Jadi sampai sini saya tidak menganalisis, tapi by default, by your position, ya Anda mengeluarkan diri dari kekristenan. Hanya kalau kamu mau paksa diri sebut Kristen, ya oke lah. Orang Katolik itu toleran sekali ya. So, selamat membaca Alkitab dengan isi kepalamu sendiri. Good job, Protestantism. Follow for more into the jungle of Protestantism.